Halo, selamat datang di presentasi final proyek kami untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Debrate Sofia dengan akhiran NIM 313, Adeva Levi Buru Sitohang dengan akhiran NIM 293, Galih Lintang Andini dengan akhiran NIM 297, dan Fadila Korinisa dengan akhiran NIM 321 dari kelas EME di bawah bimbingan Bapak Muhammad Halim. Kali ini kami akan membahas wawasan menarik yang kami peroleh dari wawancara kami dengan perusahaan Aji Handmade, sebuah perusahaan kerajinan tangan. Kami akan mengeksplorasi bagaimana mereka menerapkan manajemen kinerja secara efektif dan adil dalam organisasi mereka. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan terkait dengan wawancara kami dengan Aji Handmade, kami akan membacakan sedikit profil dari perusahaan ini. Perusahaan Aji Handmade beralamatkan di Kalakan, Agrorejo, Sedayu, Bantul. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 dan berfokus pada pemberdayaan kreativitas lokal untuk menghasilkan produk ramah lingkungan yang berkualitas tinggi. Produk-produk Aji Handmade dibuat dari bahan alami seperti eceng gondok, pandan, dan kedebok pisang, serta limbah daur ulang seperti kertas, tisu, dan majalah. Saat ini, Aji Handmade memiliki 45 karyawan yang terampil dan berdedikasi dalam memproduksi sekitar 300-6.000 unit produk per ekspor. Produk-produk tersebut diekspor ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan Spanyol. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan pihak Aji Handmade pada tanggal 13 Desember 2024. Wawancara ini berfokus untuk menggali lebih dalam mengenai praktik manajemen kinerja dan penilaian karyawan di perusahaan mereka. Fokus utama dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana mereka mendefinisikan dan mengelola kinerja serta bagaimana penilaian kinerja berkontribusi pada pengembangan dan kepuasan karyawan. Berikut adalah hasil wawancara kami yang mencakup berbagai aspek mulai dari sistem manajemen kinerja, proses aparsial, hingga pengembangan karyawan berdasarkan hasil penilaian. Oke, topik pertamanya ada di sistem manajemen kinerja. Pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan mendefinisikan kinerja yang efektif bagi karyawan di berbagai tingkatan? Nah, kinerja yang efektif bagi perusahaan adalah kemampuan karyawan untuk memenuhi target produksi dan kualitas yang telah ditentukan, sambil memantau nilai-nilai perusahaan seperti kreativitas, kolaborasi, dan ketelitian. Perusahaan menggunakan indikator seperti jumlah produk yang selesai tepat waktu, tingkat kecacatan produk, dan kemampuan berinovasi. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa tujuan kinerja karyawan selaras dengan strategi bisnis? Perusahaan mengadakan pertemuan rutin dengan karyawan untuk menjelaskan visi dan tujuan perusahaan. Manajer berperan penting dalam mengkomunikasikan target ini kepada karyawan melalui diskusi langsung dan memastikan setiap individu memahami kontribusi mereka terhadap pencapaian strategi bisnis. Lalu, pertanyaan yang ketiga, seberapa penting sih keterlibatan karyawan dalam proses manajemen kinerja? Narasumber kami menjawab, sangat penting. Perusahaan mendorong karyawan untuk memberikan masukan terkait target yang ditetapkan dan memberikan umpan balik atas penilaian kinerja mereka. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses ini menjadi dialog dua arah yang saling membangun. Lalu, pertanyaan yang keempat, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan sistem manajemen kinerja? Tantangan terbesar adalah konsistensi dalam menetapkan standar yang adil di tim yang kecil yang sangat beragam. Perusahaan berupaya mengatasi ini dengan membuat panduan kerja yang jelas serta memberikan pelatihan kepada karyawan dan manajer terkait sistem penilaian. Dan yang terakhir, bagaimana perusahaan memastikan bahwa sistem manajemen kinerja yang ada adil dan bebas dari bias? Perusahaan memastikan sistem manajemen kinerjanya adil dan bebas bias melalui pelatihan anti bias untuk manajer, termasuk simulasi penilaian. Selain itu, mereka mengandalkan sistem penilaian berbasis data seperti jumlah produk berkualitas yang dihasilkan guna mengurangi subjektivitas dan mendukung evaluasi yang transparan dan objektif. Selanjutnya kita masuk ke proses manajemen kinerja atau appraisal.
Nah, yang akan dibahas di sini yang pertama adalah bagaimana cara perusahaan melakukan proses manajemen kinerja terhadap karyawan. Nah, di sini perusahaan Aji Handmade menggunakan kombinasi wawancara langsung, formulir tertulis, dan pencatatan kinerja harian. Penilaian ini dilakukan secara semi tahunan untuk memastikan evaluasi yang komprehensif. Lalu yang kedua, bagaimana perusahaan Aji Handmade ini memastikan bahwa feedback yang diberikan selama penilaian kerja bersifat konstruktif. Perusahaan Aji Handmade memiliki panduan khusus bagi manajer untuk memberikan umpan balik yang spesifik, fokus pada perbaikan, dan disampaikan dengan cara yang mendukung. Lalu di sini ada juga langkah yang diambil perusahaan dalam menangani situasi di mana karyawan merasa penilaian mereka tidak adil, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan banding melalui sesi diskusi bersama manajer dan pihak ketiga jika diperlukan untuk mengklarifikasi hasil penilaian. Lalu seberapa sering perusahaan memperbarui sistem penilaian kerja. Nah, perusahaan Aji Handmade ini meninjau sistem penilaian kinerja itu setiap tahun untuk memastikan apakah mereka masih relevan dengan dinamika bisnis yang ada saat ini dan sesuai dengan kebutuhan tim. Lalu yang terakhir adalah bagaimana perusahaan menggunakan hasil penilaian kinerja untuk mengambil keputusan terkait promosi, bonus, atau kenaikan gaji. Perusahaan Aji Handmade menjadikan hasil penilaian kerja ini dasar utama untuk menentukan promosi, insentif, dan bonus. Perusahaan memastikan bahwa keputusan ini transparan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan. Jadi untuk memutuskan sesuatu itu perusahaan Aji Handmade itu transparan terhadap para karyawannya gitu. Di sini kita akan membahas mengenai pengembangan dan pembinaan karyawan berdasarkan penilaian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perusahaan itu menggunakan penilaian kinerja untuk identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, penilaian kinerja ini merupakan alat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik bagi setiap karyawannya. Dan hasilnya itu digunakan untuk merancang program pelatihan yang relevan seperti workshop tentang teknik baru yang mendukung inovasi di tempat kerja atau sesi pelatihan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, dengan memahami kelemahan dan kekuatan karyawan melalui hasil penilaian, perusahaan itu dapat memastikan bahwa pelatihan yang diberikan itu tepat sasaran atau tidak. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai pentingnya coaching dan mentoring dalam peningkatan kinerja. Nah, coaching dan mentoring ini memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam mendukung pengembangan kinerja karyawan. Perusahaan menjalankan program mentoring informal di mana karyawan senior ini akan melakukan bimbingan langsung kepada karyawan baru atau mereka yang membutuhkan dukungan lebih dalam pekerjaan. Coaching ini dilakukan untuk membantu karyawan menetapkan dan mencapai tujuan profesional mereka. Nah, sementara mentoring berfokus pada transfer pengetahuan dan pengalaman. Jadi kedua pendekatan ini tuh tidak hanya membantu karyawan meningkatkan keterampilan teknis dan interpersonal, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan mendukung. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran dampak program pengembangan karyawan. Dampak dari program pengembangan karyawan ini dievaluasi melalui indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti peningkatan produktivitas, kemudian penurunan tingkat kecacatan, dan kepuasan karyawan. Nah, yang keempat ini memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Perusahaan memastikan bahwa umpan balik menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari, bukan hanya diberikan saat penilaian tahunan. Nah, untuk mendukung hal ini, perusahaan mengadakan sesi check-in bulanan. Dalam sesi ini, karyawan dan manajer itu mendiskusikan kemajuan kerja, tantangan yang dihadapi, serta peluang untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Nah, dengan pendekatan ini, karyawan mendapatkan arahan dan dukungan secara konsisten dan memungkinkan mereka terus meningkatkan performa, menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah dampak manajemen kinerja pada retensi dan kepuasan karyawan. Yang pertama adalah cara perusahaan memastikan bahwa manajemen kinerja berkontribusi pada kepuasan karyawan. Perusahaan mengumpulkan umpan balik melalui survei yang dilakukan secara rutin. Nah, hasilnya akan diintegrasikan ke dalam perbaikan sistem. Hasil yang beragam akan disajikan secara transparan kepada seluruh karyawan.
Transparansi ini dalam proses juga membantu meningkatkan kepercayaan karyawan. Selanjutnya ada cara perusahaan melihat hubungan antar manajemen kinerja yang efektif dengan tingkat retensi karyawan. Perusahaan melihat hubungan yang kuat antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Karyawan merasa dihargai dan berkembang ketika ada proses manajemen kinerja yang jelas dan suportif, sehingga tingkat retensi meningkat. Selanjutnya, ada cara perusahaan menerapkan strategi pengelolaan kinerja yang berbeda untuk generasi milenial dan generasi Z. Perusahaan memberikan fleksibilitas lebih untuk generasi muda, seperti sistem kerja hybrid, serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses penilaian dan umpan balik. Namun, di samping itu, perusahaan juga menjadikan karyawan harus tetap beradaptasi pada sistem kerja perusahaan, sehingga kedua belah pihak tetap harus menyesuaikan satu sama lain. Lalu, ada cara perusahaan memastikan bahwa manajemen kinerja tidak menjadi sumber stres bagi karyawan. Perusahaan memastikan bahwa proses ini lebih seperti diskusi yang mendukung daripada sekedar evaluasi. Fokus perusahaan adalah pada perkembangan dan bukan kritik. Lalu yang terakhir adalah perubahan terbesar yang telah dilakukan perusahaan dalam sistem manajemen kinerja selama beberapa tahun terakhir. Melihat zaman yang terus berkembang, perusahaan beralih dari sistem penilaian tradisional ke pendekatan berbasis kolaborasi dan teknologi. Hasilnya, karyawan menjadi lebih terlihat dan produktivitas meningkat secara signifikan, sehingga survei dapat terlaksana dengan baik dan baik pemimpin, perusahaan, dan karyawan merasa puas pada hasilnya. Pertanyaan saya selanjutnya, dimana tuh sekarang kan banyak nih generasi Z yang sudah mulai masuk bekerja. Nah, gimana sih perusahaan ibu mengelola kinerja yang berbeda untuk generasi milenial dan generasi Z? Secara kan dari pola pikir, dari cara mereka bersikap dalam menghadapi sesuatu kan itu berbeda nih. Jadi apakah ibu ini punya perlakuan khusus untuk memperlakukan karyawan dari generasi milenial atau dari generasi Z? Kalau dari perusahaan kita sendiri, karena kita bergerak dalam bidang handcraft ya Mbak ya, kita juga pastinya untuk mendukung atmosfer pekerjaan yang baik gitu, kita memberikan fleksibilitas lebih untuk generasi muda itu sendiri, karena pastinya mereka juga baru merasakan dunia kerja, dan di perusahaan kita ini nggak sedikit juga yang fresh graduate gitu. Jadinya kita membangun sistem kerja yang hybrid gitu. Mereka, karena kita seperti apa yang kita tahu, generasi muda itu kan juga pastinya lebih melek akan teknologi digital ya Mbak. Jadinya semua fasilitas kerja juga kita kita sediakan dengan teknologi. Jadi kita nggak ketinggalan zaman, agar mereka yang juga bisa beradaptasi. Tapi mereka juga sebagai pekerja juga harus profesional gitu, nggak kok kita sebagai pengusaha atau owner yang terus-terusan ngasih mereka keenakan, tapi mereka juga harus adaptasi dengan lingkungan kerja gitu.